Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Fans Berat Rasulullah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran dan masa pengasuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa kisahnya? Tonton videonya sampai selesai. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena di tahun ini terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang dipelopori oleh Raja Abraha bersama pasukannya yang membawa gajah. Cerita ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Fil. Setelah lahir, baginda Rasulullah SAW diasuh oleh ibunya, yaitu Siti Aminah, yang menjadi kebiasaan di masyarakat Arab zaman dahulu untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Hal itu juga dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang saat itu datang sekelompok orang dari Bani Sa'ad yang sedang mencari anak untuk disusui. Akan tetapi ketika itu tak ada satupun yang mau untuk menyusui baginda Nabi Muhammad. Dikarenakan apa? Sebagian dari mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah anak yatim atau kurang memiliki harta. Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh ulama. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah cucu seorang tokoh yang terkenal yang menjaga Ka'bah, yaitu Abdul Muttalib, yang memang saat itu Abdul Muttalib bukanlah orang yang miskin. Karena apa? Ketika penyerangan Ka'bah, beliau memiliki 200 onta yang dibawa oleh Raja Abraha. Tetapi onta tersebut dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Dan sebelumnya juga ada keinginan dari Abdul Muttalib untuk mengorbankan anaknya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dengan 100 onta. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa Abdul Muttalib bukanlah orang yang miskin. Dan ada pendapat yang lain mengatakan bahwa orang-orang berebut untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hanya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang beruntung untuk menyusui beliau. Dan memang sudah tercatat di dalam sejarah bahwa di zaman itu di wilayah yang dihuni oleh Bani Sa'ad sedang mengalami masa paceklik, yang mana pertanian tidak subur dan peternakan juga banyak yang kehausan. Akan tetapi berkah baginda Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, tak berapa lama baginda Nabi Muhammad berada di wilayah tersebut. Pertanian yang tadinya gersang bisa kembali subur, dan peternakan yang tadinya tidak baik bisa menjadi gemuk. Begitu besarnya berkah yang dialami Bani Sa'ad, terutama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah berselang 2 tahun kemudian, Sayyidah Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Akan tetapi karena keberkahan yang telah dialami oleh Sayyidah Halimah, Sayyidah Halimah meminta ibunya untuk kembali merawat baginda Nabi Muhammad, yang mana di wilayah Bani Sa'ad
sangat membantu perkembangan baik fisik maupun bahasa Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil membujuk ibunya, Sayyidah Halimah kemudian melanjutkan merawat baginda Nabi Muhammad sampai di usia sekitar 4 tahun. Usia sekian inilah baginda Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa pembelahan dada, yang saat itu baginda Nabi Muhammad bersama teman-temannya sedang bermain, dan kemudian baginda Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang saat itu melangsungkan peristiwa pembelahan dada. Betapa kagetnya teman baginda Nabi Muhammad saat itu melihat Nabi Muhammad mengalami dibelah dadanya oleh seseorang, dan kemudian melaporkan kepada Sayyidah Halimah tentang peristiwa tersebut. Sayyidah Halimah kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan mendapatinya dalam keadaan yang pucat. Khawatir dengan peristiwa ini, tak lama kemudian Sayyidah Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Setelah bertemu dengan ibunda, Nabi Muhammad SAW kemudian diajak ibunya untuk mengunjungi tempat dimakamkannya ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Makam ayahnya berada di Madinah, dan ibunya Siti Aminah menuju ke Madinah yang berjarak 400 km. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan keluarga dari ibu kakeknya. Ibunda dari Abdul Muthalib adalah orang Madinah, orang terpandang dari suku Najjar. Di sana Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya selama sebulan bersama keluarganya. Tak berselang lama kemudian ibundanya mengajak Nabi Muhammad untuk pulang kembali ke Mekah. Di perjalanan saat itu terjadi badai yang mengganggu perjalanan keluarga Nabi Muhammad. Ternyata di perjalanan pulang, ibundanya yakni Siti Aminah mengalami sakit. Tak berselang lama ibundanya meninggal saat perjalanan menuju ke Mekah. Betapa sedihnya baginda Muhammad SAW saat itu. Di umur yang sangat muda, 6 tahun, sudah ditinggal oleh ayah dan ibundanya. Di perjalanan, Nabi Muhammad bersama Ummu Aiman kemudian memakamkan ibundanya. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang dibantu oleh Ummu Aiman. Di masa pengasuhan ini, Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya ini. Tapi kebahagiaan Nabi Muhammad SAW bersama kakeknya tak berlangsung lama, karena di umur 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal, yang kemudian masa pengasuhan Nabi Muhammad SAW berada di tangan Abu Thalib, yaitu pamannya. Rasulullah SAW hidup bersama pamannya Abu Thalib, yang mana Abu Thalib bukanlah orang yang kaya dan dia memiliki banyak anak. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW tidak mau memberatkan pamannya. Di usia yang muda, beliau Nabi Muhammad SAW ikut
juga mengembala kambing dan bahkan mengembala kambing orang lain, dan kemudian beliau mendapatkan upah. Di usia 12 tahun baginda Nabi Muhammad SAW ikut pamannya Abu Thalib untuk rihlah perjalanan menuju ke Syam. Di sana Nabi Muhammad SAW belajar dagang dengan pamannya. Di masa pengasuhan bersama Abu Thalib lah Nabi Muhammad SAW sampai dewasa. Bahkan saat beliau diangkat menjadi nabi, begitu lama masa pengasuhan bersama pamannya Abu Thalib. Ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan di dalam masa kelahiran dan masa pengasuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga yang mulia, yakni suku Quraisy, yang mana pada saat itu orang-orang sangat membanggakan akan nasabnya. Hal ini dapat mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW karena berasal dari nasab yang mulia. Yang kedua, Rasulullah SAW ditinggal oleh orang tuanya saat beliau di usia kecil. Allah ingin mendidik secara langsung tanpa adanya pengaruh dari kedua orang tuanya. Dan juga Nabi Muhammad SAW ditinggal kakaknya saat umur 8 tahun. Hal ini bisa memberikan pengajaran bahwa kesuksesan Nabi SAW di dalam berdakwah bukan berasal dari nama keluarganya. Yang ketiga, Rasulullah SAW berada di pengasuhan oleh Halimah Sa'diyah yang berada di desa. Karena saat di desa perkembangan fisik maupun bahasa bisa menjadi lebih optimal. Karena ketika di Mekah banyak orang-orang yang berada di luar daerah yang mungkin saja bisa memberikan pengaruh di dalam bahasanya.